Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agi Muhammad Tengku Komadin dengan NIM 23115518 bersama teman-teman saya di balik layar. Yang pertama ada Arya Kusuma Wijaya, yang kedua ada Anung Dinartanto, yang ketiga ada Cleopa Kalista, dan yang keempat ada Eria Salwa. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara kepada pemimpin Joglo Media Web. Untuk Mas Zada, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nandana Zada Bipro ya. Saya adalah dibalik pemimpin dari startup Joglo Media Web, selaku owner juga. Dan Joglo Media Web ini adalah mitra untuk jasa pembuatan website. Oke, mungkin Mas Jada boleh dijelaskan lebih sedikit lagi, lebih detail Mas Jada, apa sih Joglo Media Web ini? Nah, untuk Joglo Media Web sendiri di sini itu adalah mitra jasa pembuatan website yang dimana kami menargetkan kelas menengah ke bawah supaya mereka bisa mempromosikan produk-produk mereka sendiri di era digital ini. Jadi dengan hadirnya website dengan harga yang terjangkau mungkin bisa membantu mereka untuk up level lagi. Oke, Mas Jada, saya di sini mendapatkan beberapa pertanyaan dari teman-teman ya Mas Jada. Mungkin Mas Jada berkenan untuk menjawab? Silahkan Mas. Oke, di sini yang pertama, menurut Mas Jada nih, apa makna integrasi dalam kepemimpinan bisnis yang benar-benar diuji di lapangan? Integritas atau itu? Integritas ya, betul. Integritas. Dalam kepemimpinan bisnis ini, Mas. Kalau menurut saya makna kepentingan integritas itu bukan hanya sekedar soal jujur ya terhadap klien kita gitu. Di sisi lain juga nilai integritas ini diuji benar-benar waktu ketika misalkan kita lagi butuh duit gitu, misal klien minta sesuatu, itu kita apakah benar-benar jujur itu untuk melakukannya. Karena kebanyakan mungkin di luar sana juga ada kasus-kasus yang semisal sebenarnya ada tools yang berbayar atau ada sesuatu yang berbayar, tapi sebenarnya demi mengambil keuntungan mereka malah untuk membiayai lagi charge terhadap konsumen itu sendiri. Jadi menurut saya integritas itu sangatlah penting ya di dalam dunia bisnis ini. Oke, ini lanjut ke pertanyaan kedua ya Mas ya. Pasti Mas Jada dalam menjalankan bisnis ini pasti mengalami hal-hal sulit ya Mas ya. Ya. Mungkin bisakah Mas Zada menceritakan keputusan tersulit yang pernah diambil sebagai pemimpin dalam Joglo Web, Mas? Keputusan tersulit tersendiri di sini saya pernah. Jadi saya itu pernah di fase dimana saya pertama kali memilih tim atau anggota tim itu ada beberapa orang yang kurang memenuhi tanggung jawabnya. Nah di situ saya merasa nggak enak gitu, mau bilang seperti apa. Tapi saya juga di satu sisi lain nggak bisa nge-stuck seperti ini terus dengan anggota yang sama. Jadi mungkin keputusan tersulit itu adalah mungkin mem-PHK karyawan ya sebenarnya. Itu sih. Jadi keputusan yang Mas ambil itu apakah karyawannya Mas PHK secara sepihak atau bagaimana Mas? Saya masih melihat potensi karyawan-karyawan yang punya gitu. Mana yang kira-kira masih bisa dipegang tanggung jawabnya, mana yang kurang gitu kepada tanggung jawabnya. Jadi ya saya mungkin bisa menggantikan
posisi-posisi orang-orang yang saya keluarkan mungkin ya. Berarti Mas Jada ini masih mempertimbangkan sebelum di PHK lagi gitu Mas ya? Iya. Apakah masih cocok untuk dipertahankan atau apakah kami lepas gitu Mas ya? Iya benar. Oke, saya lanjut ke pertanyaan ketiga ya Mas ya. Dalam bisnis Mas Jada ini tersendiri, kan di Indonesia ini sering muncul hal-hal yang dianggap wajar gitu Mas ya, pada internal, eksternal maupun hal-hal lainnya, terhadap seperti kayak korupsi, gratifikasi, dan konflik-konflik kepentingan tersendiri gitu Mas. Iya. Menurut Mas Dada, bagaimana sikap Mas Dada tersendiri untuk menyikapinya gitu Mas? Untuk itu sebenarnya ya kembali lagi ke dalam standarisasi perusahaan ya. Kalau semisal kita memang ingin mencapai di titik yang lebih tinggi atau yang bisa dibilang kepercayaan konsumen itu adalah segalanya. Karena kalau semisal kita diem-diem menyelipkan invoice yang asing gitu, misalkan ada tiba-tiba ada jasa apa, ada kena charge apa gitu, terus kita hadapkan ke klien, pasti klien juga akan merasa mungkin kaget atau kecewa. Nah, jadi bagaimana kita itu sebisa mungkin buat menerapkan SOP-SOP yang sudah berlaku di tempat kita dan mempertahankan kualitasnya sih. Berarti dari menurut Mas Dada kita mempertahankan kualitas dan melihat dari ini juga Mas ya, perusahaan tersebut kena standarisasi tersebut ya Mas ya. Ya. Dan mungkin saya lanjut ke pertanyaan keempat ya Mas ya. Kan di setiap perusahaan itu memiliki sistem dan budayanya tersendiri ya Mas ya. Nah, menurut Mas Dada, sistem dan budaya organisasi mempengaruhi pelaku etis karyawan dan pemimpin tidak Mas? Contohnya gimana tuh? Contohnya mungkin ada budaya yang kurang sehat gitu Mas, seperti kayak persaingan atau gimana gitu Mas. Oke, jadi untuk sistem budaya organisasi ya yang mempengaruhi perilaku itu mungkin gimana solusinya kalau menurut saya itu gimana supaya karyawan-karyawan kita ini itu kita buat nyaman dulu gitu. Kita bikin komunikasinya itu enak, karena komunikasi itu sebenarnya hal yang sangat penting banget ya di sebuah tim. Kalau semisal komunikasinya kurang dan juga minim, mungkin bakal susah untuk berkembang dari sebuah perusahaan tersebut. Nah, dengan membiasakan kita mungkin sering komunikasi, itu bisa jadi meminimalisir atau menghilangkan rasa-rasa yang mungkin kita berbeda pendapat menyikapinya bagaimana. Ketika kita memiliki saran untuk menyampaikannya yang baik gimana gitu. Oke Mas, mungkin saya boleh lanjut bertanya nih Mas ya. Dalam perjalanan Mas Jada sebagai pemimpin nih Mas ya, kapan integritas benar-benar diuji oleh tekanan bisnis nih Mas? Nah itu dia, waktu itu tuh pernah ada cash flow yang padat banget ya, orderan yang lumayan dan hampir rata-rata itu pengennya minta cepet, tapi ya itu balik lagi ke standarisasi dari perusahaan ya. Gimana pun padatnya cash flow ataupun gimana pun tekanan yang dialami oleh sebuah perusahaan atau tim itu harus tetap menyesuaikan standarisasi yang kita punya gitu. Jadi tidak bisa kita mentang-mentang banyak orderan, kita pengen cepat selesai, pengen cepat dapat untung, tapi kualitas yang kita hasilkan itu nggak maksimal gitu. Karena itu juga mempengaruhi sudut pandang seorang customer. Jadi trust customer itu nomor satu lah.
pentingnya menjaga kualitas seperti itu sih. Oke Mas, mungkin itu pertanyaan terakhir dari kita. Terima kasih buat Mas Zada sudah menyempatkan waktu Siap. dan berbagi ilmu kepada kita semua dan termasuk mahasiswa-mahasiswa di luar sana Mas ya. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja wawancara hari ini, akan saya tutup. Sekian pada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.